Oke, ketemu lagi dengan saya Christian dalam podcast BI Sulawesi Utara. Di mana ada berada, di situ BI ada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Saat ini kita kedatangan tamu spesial, eksklusif. Pembicaranya dari Bank Indonesia. Mungkin Sobat Rupiah penasaran, siapa sih? Saat ini kita akan mempodcast pimpinan kita, Pak Arbonas Huta Barat. Jadi dalam podcast ini, Sobat Rupiah, kita belum membahas mengenai ekonomi, belum membahas mengenai makroprudensial, moneter, BI. Kita tidak membahas sama sekali itu. Tapi eksklusif kita membahas pribadi Pak Arbonas sendiri. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa, sehat. Sehat. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri, Sobat Rupiah mungkin belum kenal. Siapa sih pimpinan BI ini? Mungkin boleh Pak, boleh minta tolong perkenalan diri dulu. Baik Sobat Rupiah, nama saya Arbonas Huta Barat. Saya sehari-hari selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Sulawesi Utara dan saya asli orang Sumatera Utara dari Medan, dan saya sudah hampir 3 tahun, nanti bulan Maret saya sudah 3 tahun bertugas di Sulawesi Utara. 3 tahun di Sulawesi Utara per bulan Maret Pak ya? Iya. Waduh. Pak, ini sudah mungkin menuju tahun ketiga di Sulawesi Utara. Kira-kira Bapak nemu hobi baru nggak Pak di sini Pak? Kira-kira hobi Bapak apa sih? Mungkin orang yang mungkin dengan gagahnya berdiri di belakang mimbar tapi nggak tahu hobi Bapak apa sih sebenarnya? Yang Pak, pertama Pak, hobi saya di sini sesuai dengan kebiasaan di Sulawesi Utara, kuliner. Oh, kuliner. Saya ini kena masakan di Sulawesi Utara ya, jenis-jenis kulinernya hampir mirip di Sumatera Utara yang suka pedas. Jadi saya menyambung aja di sini. Apalagi di sini seafoodnya segar-segar, ikan-ikan banyak lah. Pokoknya top. Sulawesi Utara itu top. Berarti Bapak ini termasuk hobi makan ikan Pak ya? Iya, ikan. Ya. Ikan apa Pak kira-kira? Ikan cakalang atau apa? Ini ada ikan tuna house coba. Oh, tuna house itu iya, ada sashimi tuna. Kemudian disajikan dengan apa tuh? Singkong rebus. Di mana ada tuh? Biasanya kan pakai nasi. Ini singkong rebus. Ya, luar biasa. Luar biasa. Saya juga belum pernah makan Pak tuna dengan singkong rebus Pak. Pak, ini penasaran dikit ini Pak mengenai karir Bapak kan sebagai Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara. Waktu di BI itu angkatan berapa Pak waktu masuk di BI? Saya tuh masuk di BI itu penerimaan tahun 90. Waktu itu namanya 90. Di BI itu ada jalur pendidikan calon pegawai muda ya. Itu rekrut nasional itu. Dulu ada per wilayah Sumatera itu dikonsentrasikan di Medan, nanti wilayah Jawa sampai dengan Jawa Timur itu di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi itu di ujung pandang dan demikian seterusnya ya. Nah, saya di Medan tahun 90 tes. Dan waktu itu memang nggak kepikiran lah masuk BI. Kenapa nggak kepikiran Pak? Maksudnya dulu Bapak kerja di mana sebelum di BI sih Pak kira-kira? Nah itu yang menarik. Justru saya nggak pernah kerja. Jadi fresh from the oven katanya. Jadi pas lulus kuliah langsung masuk di BI Pak? Iya. Dan tidak punya cita-cita masuk ke perbankan. Jadi saya pengen jadi wira swasta sebenarnya. Aneh kan? Iya Pak. Sampai suatu hari teman saya sambil menunggu keluar ijazah asli saya ya cari-cari kerja, mau jadi wira swasta lah ya, sebagaimana orang tua saya. Iya. Teman saya datang, ada tuh di kampus, ada tuh penerimaan Bank Indonesia. Bahkan saya menanya, apa itu Bank Indonesia? Bayangin lah, karena kita tidak punya niat sama sekali. Itulah. Terus kemudian itu tuh yang di depan alun-alun Medan tuh, lapangan Merdeka namanya ya. Terus udahlah nggak usah deh, saya mau jadi wira swasta. Terus teman saya bilang, cobalah dulu, ini bagus ini, nanti pakai dasi kerjanya segala macam. Malas deh dia bilang kan. Nah saya pergi mandi, dia kan datang ke rumah saya nih pagi-pagi, dia pergi mandi. Sebelum mandi, ada nggak kertas segel yang untuk lamaran, kemudian ada nggak CV yang dari kampus, ada nggak transkrip dari kampus. Nah ini ada, mau ngapain? Bawa kemari, kamu pergi mandi aja dulu katanya. Sementara saya mandi, dia bawa lamaran tuh, bayangin itu. Astaga, jadi dia bawa lamaran kepada Bank Indonesia Medan, dulu namanya kantor Bank Indonesia Medan. Dia makan, waktu selesai mandi apa? Tanda tangin aja, saya antar nih. Itulah, itu enggak unbelievable ya. Kalau orang punya cita-cita, saya ini
nggak pernah mikir. Nah, saya itu disampaikan, saya pikir dalam hati saya ya kan, mana mungkin. Pada zaman itu kan cari kerjanya sulit. Mohon maaf dulu kan masih harus pakai apa tuh siapa pendukungnya gitu ya. Di tahun 90 itu Pak ya. 90 itu apalagi di daerah saya Sumatera Utara, aduh susah lah cari kerja ya, apalagi mau jadi pegawai negeri, ASN ya. Saya menganggap Bank Indonesia dulu pegawai negeri dulu atau pegawai BUMN lah ya. Iya. Dan ternyata begitu sekitar 2 minggu kemudian dipanggil. Itu waduh, untuk tes. Orang lain mungkin setengah mati antri-antri, Bapak justru yang enggak niat masuk, justru masuk. Jadi itu lucu. Jadi saya nggak pernah kerja. Jadi saya kecil hati loh sama teman-teman semua. Kalau teman-teman semua pernah kerja di Citibank, di Unilever, pernah di BNI, di BRI, saya kilometer nol benar-benar nggak pernah kerja saya. Aduh, iya Pak. Pak, waktu pertama kali melamar itu tahap-tahapannya gimana Pak? Suka dukanya atau waktu sampai Bapak jadi pegawai Bank Indonesia itu tahapannya gimana Pak? Iya, jadi saya tanya ke waktu itu ya kan dipanggil. Nah, saya baru terbuka hati saya untuk nanya. Yang pertama apa? BI itu apa? Nah, untuk mengetahui BI itu saya datang ke BI Medan. Nah, di situ ketemu seorang staf, namanya tuh Pak Budiono tuh, angkatan di atas saya. Saya 14, dia tuh angkatan 13. Mas, saya ini dapat panggil dari BI untuk tes PCPM namanya, Pendidikan Calon Pegawai Muda. Apa sih BI, dia bilang. Oh gini katanya, kalau mau belajar BI sebentar ya katanya. Diambilnya Undang-Undang nomor 13 tahun 68 loh tentang Bank Indonesia. 68 Pak. Ya baca ini aja, belum direvisi waktu itu Undang-Undang nomor 7 ya. Nah, jadi dibaca oh ini ya, baca aja situ. Semuanya apa tujuan BI segala macam ada di situ. Ini jadi bekal ujian nih nanti katanya. Terus saya tanya berapa proses ini? Ada 5 tahapan ini. Terus berapa orang yang mau diterima? Berapa yang sanggup? Kalau banyak diterima, yang memenuhi syarat diterima semua katanya. Begitulah. Iya, Pak. Nah, saya pulang dan saya belajar gitu. Berarti Bapak dulu sarjana ekonomi dulu ya? Iya, saya sarjana ekonomi jurusan manajemen keuangan. Manajemen Dan keuangan. kemudian benar-benar cita saya mau jadi pengusaha. Dulu ada sepupu saya yang mau ngasih modal, kebetulan beliau tuh lebih berhasil tuh ya. Dia ngasih modal, saya diminta beli mesin di Jakarta untuk, tahu nggak buat apa? Chopstick bambu. Itu chopstick tuh yang bambu yang untuk alat untuk makan mie itu. Iya. Nah itu kan lagi booming waktu itu ya. Waktu itu booming Pak ya? Booming sekali. Jadi perusahaan Taiwan, perusahaan Singapura, perusahaan Jepang itu bilang kalau ada yang mau jual ini mesinnya produksi dan kemudian jual ke negara kami katanya. Nah itu saya pikir saya udah ini untung jadi orang kaya. Ternyata pilihannya lain. Jalan Tuhan berbeda Pak. Iya, jalan Tuhan. Nah Pak, kan Bapak sudah di BI ini. Mungkin orang lihat kan Bapak sebagai pimpinan, orang-orang nggak tahu di belakang itu cerita seorang pimpinan seperti apa sih. Kan suka duka waktu di BI itu gimana Pak, yang Bapak alami selama ini? Ya jadi begitu saya masuk di BI, kemudian pendidikan 1 tahun, pendidikannya tuh dimulai lagi dengan pendidikan awal di sekolah calon perwira di Sukabumi itu. Itu kesamaptaan namanya. Sudah itu masuk pendidikan 1 tahun penuh tuh. 1 tahun. Jadi ternyata di semua jurusan, saya heran kok semua jurusan diterima ya. Ternyata di generalisasi semuanya. Di awal dikasih kuliah sama-sama makroekonomi, mikroekonomi, analisa laporan keuangan, terus kemudian semualah financial management, kemudian semua mengenai kebank sentralan, operasi moneter, belajar semua Pak ya. Semua sistem pembayaran, dan akhirnya semuanya orang memiliki dasar yang sama. Istilahnya pendidikan calon pegawai muda Bank Indonesia itu seperti fakultas untuk sarjana bank sentral gitu loh. Bank sentralan, dan udah lulus terus sudah tuh penempatan pertama Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Oh di situ Bapak pertama kali 0 km di BI di situ. Iya, di situ pertama sekali. Saya karena masih muda, tidak punya pilihan. Saya nggak punya mau ke Jakarta, mau di mana saya gembira-gembira saja. Meskipun banyak teman-teman saya yang ditempatkan di tempat lain. Ada yang di Mataram, ada yang di Jayapura, ada yang di Ternate, ada yang di Makassar. Ada yang di Kediri, ada yang di Kendari. Saya ketawa-ketawa aja. Dan begitu mendarat, ya itulah kota Kendari. Sudah sampai di kotanya, saya menanya mana kotanya, karena sepi sekali gitu. Sepi sekali Pak. Manadonya lebih bagus. Jauh. Waduh, gitu Pak ya. Jadi memang kalau di BI memang harus siap ditempatkan di mana saja Pak ya. Waduh. Nah ini Pak,
kami penasaran nih Pak. Biasa kan seorang pemimpin kan itu punya moto hidup atau nilai kehidupan yang dia miliki. Nah, kira-kira di sisi Bapak ini moto hidup dan nilai-nilai kehidupan apa yang Bapak miliki supaya mungkin boleh menginspirasi kami semua ini Pak, kira-kira. Ini mungkin apa ya? Yang pertama untuk semua hal yang kita mau lakukan, milikilah passion. Passion itu apa tuh? Purpose, tujuan kenapa kita melakukan, itu yang pertama ya. Jadi itu saya dari mulai kecil saya merasakan bahwa saya memiliki motivasi sendiri ya. Jadi bukan karena gara-gara dihimbau orang tua atau mau ngapain. Kalau saya mau sekolah sendiri, pilih jurusan sendiri, SMA daftar sendiri, di perguruan tinggi juga saya ini. Sebenarnya saya mau jadi dokter loh. Oh iya Pak? Iya. Saya kalau diterima yang namanya Fakultas Kedokteran UI itu ya, saya sudah jadi dokter tuh. Nggak nyangka ya. Iya nggak nyangka Pak. Jadi akhirnya hanya pilih dapat di Fakultas Ekonomi USU, jadilah saya masuk Bank Indonesia, kemudian itu, dan di Bank Indonesia saya pernah jadi pengawas bank, pernah jadi itu di ekonomi statistik di zaman dulu ya, sekarang tuh di Departemen Perumusan dan Implementasi Kebijakan namanya ya, ekonomi statistik, pernah di kasir juga, pernah di ini sebagai pengganti staf kasir. Nah, makanya itu yang kedua, filsafat hidup saya tuh kerjalah dengan jujur ya. Dengan jujur dan ya kerja keras lah ya. Artinya harus punya motivasi dan punya passion dalam pekerjaan itu ya. Apapun kita ditempatkan, apapun yang dikasih pekerjaan sama pimpinan, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, selebihnya tuh hanya ya itu dampaknya aja. Apakah kita mau naik pangkat, sehingga saya nggak pernah ukur-ukur nanti mau jadi apa. Banyak lagi yang sebenarnya bisa ceritakan. Boleh Pak, kalau Bapak mau ceritakan kami siap mendengar Pak. Ya, saya kalau masalah karir, kalau masalah kecewa, wah, bayangin kalau kita sudah merasa memilih kita ya, kita akan menjadi jabatan ini, ternyata nggak jadi. Saya pernah diangkat resmi dari Bank Indonesia pakai SK menjadi atas ekonomi di Perancis. Gitu sudah Pak? Ada SK-nya. Mau ke Perancis Pak ya? Ya ada di laci saya SK-nya itu. terus? Nggak jadi. Nggak jadi karena satu dan lain hal. Nah itu nggak jadi. Dan ini penempatan akhirnya saya pernah juga penempatan di luar negeri. Di mana itu Pak? Di kota Singapura. Saya pernah, Singapura. Ya. Berapa tahun Pak? 3 tahun di Singapura. 3 tahun. Sebagai apa tuh chief economist lah untuk bank sentral ya. Nah itu juga menjadi mewarnai. Makanya harus punya wawasan juga kita ya, bahwa orang yang kerja di Bank Indonesia itu harus orang yang siap untuk bekerja di mana saja dan bidang kerja apapun ya. Jadi hampir semua sampai hari ini saya sudah melewatin 7 satuan kerja ya. 7 Pak. Termasuk itu kantor perwakilan dalam negeri, kemudian Departemen Sumber Daya Manusia saya pernah, kemudian Departemen Pengelolaan Moneter pernah, kemudian masuk ke Departemen Internasional, terus masuk ke kantor perwakilan Singapura, terus masuk ke kantor Departemen Komunikasi, 3,5 tahun membawai komunikasi ya. Terus kemudian terakhir nih kantor perwakilan dalam negeri kembali Sulawesi Utara. Itu. Nah Pak, kan tadi saya tertarik Bapak bilang mengenai ke Perancis terus nggak jadi. Itu kan pasti sebagai manusia pasti ada rasa kecewa kan Pak? Pasti ada rasa sakit hati dong Pak. Bukan sakit hati, hanya kecewa aja. Kecewa aja, ya. Nah kira-kira bagaimana Bapak bisa bangkit dari rasa kecewa itu Pak? Apa yang Bapak lakukan? Untuk itu makanya kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan kerja keras dan tujuan hidupnya bukan hanya untuk sesuatu yang sementara aja ya, punya jangka panjang itu, istilahnya the purpose driven life ya. Makanya itu ya sebentar aja tuh kecewa. Bayangin kami udah siap-siap nih, sampai saya dengan istri sudah kursus bahasa Prancis 1,5 tahun. 1,5 tahun, ya kemudian nggak jadi, ya udah banting setir. Ya udah cepat, nggak boleh kan, karena pekerjaan kan udah nunggu lagi. Coba kalau misalnya saya akan membuat saya waktu itu kepala divisi saya bisa jadi berantakan kan, karena saya sadar bahwa saya ditunggu orang banyak. Ya cepat banting setir,
dan selalu ini pikir esok kan masih ada yang lain. Ya, itu. Hari esok masih ada kesempatan. Kesusahan hari ini cukup hari ini, hari Iya, esok mantap, ada lagi. Mantap, you're right. Betul, Pak. Nah, Pak, mungkin terakhir, Pak, kira-kira kan sekarang mungkin anak-anak muda sekarang lagi berusaha dalam hidupnya untuk memperbaiki hidup atau bahkan untuk memperjuangkan sesuatu yang diinginkan. Kira-kira tips Bapak buat kaum muda Sobat Rupiah dari yang mendengarkan podcast ini apa, Pak? Kira-kira terakhir, Pak, statement terakhir. Never give up. In Jangan any situation, jalan terus. Jangan gampang menyerah ya. Orang-orang yang punya semangat hidup selalu dimenangkan. Selalu dimenangkan ya. Jangan sampai kehilangan semangat hidup ya. Semangat hidup itu segala-galanya loh. Dalam situasi sesulit manapun, kalau punya semangat hidup, kita memiliki sesuatu. Coba ya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita semuanya sama-sama di Sulawesi Utara ya. Kalau kita alamin ini, kalau kita sudah patah semangat duluan, semuanya serba nggak bisa, terbatas, pembatasan sosial. Kita mau kerja UMKM, waduh ada bahaya di sana di Kota Mobagu. Terus kerja mengenai kelautan juga, waduh di nelayan juga bahaya. Kita mau kerja rapat ekonomi juga mau bagaimana? Jadi jangan patah semangat. Semangat aja terus, semangat, dan kemudian selalu ada ya di ujung terowongan yang gelap pasti akan ada cahaya yang timbul. Ya. Karena mungkin orang bisa ngambil apapun dari kita, tapi semangat tidak bisa diambil. Amin. Betul, Pak. Ya. Sungguh luar biasa, Pak. Terima kasih atas waktunya, atas wejangan-wejangannya kepada kami. Terima kasih. Semoga pendengar Sobat Rupiah juga akan terinspirasi. Meskipun saya singkat, tapi mungkin ada yang bisa diambil. Iya, pasti ada, Pak. Sangat banyak yang bisa diambil, Pak. Oke, sekian dari kami Podcast Bank Indonesia. Saya Christian Mon pamit. Terima kasih kepada Pak Arbonas. Terima kasih, Pak Christian. Ya, di mana Anda berada, di situ BI ada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Terima kasih, Pak. Terima kasih.